Fenomena LGBT kembali menjadi perbincangan hangat di publik. Segala bentuk yang menyimpang moral itu merupakan suatu tidak kejahatan. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kampus Institut Teknologi Bandung dihebohkan dengan dugaan kampanye LGBT yang bermula dari sebuah formulir online dengan pilihan jenis kelamin selain pria dan wanita. Nama saya Uus dari kelas PKN CD NPM 605 250 1216. Jadi di sini tuh saya mau nanyain tentang dari perkembangan dari awal di sini terbentuknya komunitas ini kayak gimana? Saya pengen bertanya itu sih. Oke, kalau perjalanan hidup saya, memang dulu saya kalau merasakan paritas saya berbeda dengan orang lain, ketika saya bukan sejak tadi ya, ketika kita masa puber gitu, karena kita emang dari awal-awal juga udah awal-awal kita ini kata orang itu udah kayak perempuan, udah dari segi pekerjaan, dari segi permainan itu pengennya perempuan seperti itu. Pas udah masa puberitas kita, ke orientasi kita berbeda. Kalau orang lain kan kayak kita tuh laki-laki seperti itu. Nah, kalau dari awal seperti itu. Dan juga ketika kita dikasih pekerjaan yang berat-berat, kan nggak mau. Dulu saya itu dari rumah itu udah tahu bahwa orientasi saya berbeda. Ngomong ke orang tua, kita mau belanja, mau ini kebetulan saya ada jualan gitu, jadi sales gitu. Dan kita salesnya emang independen gitu, jadi kita tidak melalui kantor gitu. Nah seperti itu. Terus pada awal tahun berapa kita itu sebagai dari ada yang menjangkau kita dari komunitas Yayasan Serikandi Pasundan. Kebetulan kita itu dulu sebagai penjajah seks dan juga pengamen dulu gitu. Pas nongkrong kita dijangkau itu dulu itu pertama kali dijangkau itu sama Bu Selopa dulu itu kita waktu nongkrong di emang satu hotspot yang ada di Lipanjang gitu dulu itu dijangkau sama Bu Selopa mengenalkan bahwa kita ada yang namanya itu teman itu komunitas dari Yayasan Serikandi Pasundan. Terus selanjutnya waktu itu pada tahun antara 2010-an ya kita itu dialihkan untuk mengikuti tes HIV. Kebetulan saya aktif gitu di situ itu aktif dalam mengikuti setiap kita ada aja kan karena kita peduli pada diri kita sendiri gitu. Karena yang peduli kepada diri kita sendiri ya diri kita sendiri, orang ini harus menjemputkan kita ke layanan gitu. Kebetulan dari itu penjangkau lapangannya itu ada yang namanya itu Berti, sekarang udah almarhum ya, udah almarhum. Nah sekarang kita aktif pada tahun 2014 kita terlibat dalam kegiatan SCP. Kebetulan kita itu sebagai tokoh kuncinya dulu itu mengumpulkan teman-teman komunitas waria untuk tes kesehatan di situ. Nah pada tahun 2014 kita itu direkrut menjadi apa itu namanya itu sebagai koordinator KDS ya dulu itu relawan HIV dulu itu sebagai PA dulu nggak menjadi langsung ini. Ketika ada yang positif kita antar ke layanan karena kita sudah kenal sama layan dulu itu kita bergabung dulu masih sama WPA ya Bu dulu kita itu karena kita PA disatuin sama WPA warga peduli AIDS gitu. Kebetulan kami dari Yayasan Serikandi Pasundan dulu itu nanti. Pada tahun 2014 juga kita itu ada rekrutmen emang kita itu sebagai penjangkau lapangan dari KPAN Komisi Penanggulangan AIDS Kota Nasional dulu itu. Dulu itu pas udah kesininya gabung lagi sama PS beberapa bulan karena kebetulan di sini juga ada rekrutmen juga untuk penjangkau lapangan juga. Ya, jadi apa perubahan yang ingin Anda lihat terkait hak dan pengakuan dari komunitas LGBTQ? Pengennya kita itu bukan diakui ya, kita diterima di masyarakat tanpa ada perbedaan identitas. Kita sama karena kita semua walaupun kita dari teman-teman komunitas ketika di masyarakat kita sama berbaur gitu di masyarakat. Jangan ada mengkotak-kotakan, apalagi ketika itu jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik, menggunakan politik lah, itu seperti ini untuk hal-hal yang memang sebenarnya itu dirasakan kita di sini tidak melakukan apa-apa istilahnya. Kita bermasyarakat biasa, di masyarakat kita berkontribusi ketika ada misalkan
kerja bakti kita sering ikut tanpa memandang itu, kita tidak memandang, jangan memandang gender seseorang seperti itu, jangan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik, karena kita sama-sama dengan masyarakat mayoritas seperti umumnya gitu, seperti itu. Harapannya jangan ada perbedaan dan ada kesetaraan gender lah istilahnya, jangan sampai dibeda-bedakan seperti itu, apalagi dikaitkan dengan apa itu yang namanya, kalau yang lagi booming kita itu LGBT ya, jangan sampai dikaitkan dengan orientasi seperti itu, karena kita sama di masyarakat itu. Jadi Raperda itu kan rancangan undang-undangan untuk Kota Bandung ya. Jadi yang 2023 ini sebenarnya sudah ada wacana, tapi itu Raperda sangat mendiskriminasi. Itu karena isinya adalah ngomongin tentang LGBT. Tapi yang terbaru 2025 ini mungkin ini nggak jauh beda dengan beberapa raperda di kota kabupaten lainnya kayak Bogor, Kabupaten Bandung. Nah, yang di Kota Bandung ini adalah raperdanya penyimpangan seksual. Ya, jadi kalau penyimpangan seksual itu jelas-jelas kalau aku sudah sempat baca ada di pasal 9 itu ada ngomongin tentang homoseksual, ngomongin lesbian, terus ngomongin kritik, kayak itulah. Nah, yang kita lagi coba adalah audiensi siapa sih sebenarnya raperda ini diusung. Nah, setelah kita ngobrol dengan beberapa teman-teman di jaringan, muncul lagi nih raperda ini namanya diganti raperda berisiko. Nah, namanya. Tapi ini nggak tahu nih, nggak tahu lagi mengecoh tentang raperda yang sesungguhnya yang akan dimunculkan atau hanya sebagai raperda tandingan. Karena kalau aku lihat kemarin di naskah akademiknya ada beberapa ahli dokter apa itu sebenarnya nggak nyambung nih dengan isi raperda ini. Kan kalau ngomongin raperda kan sebetulnya ada tim ahlinya nih. Tim ahlinya ini penyusunnya siapa? Itu kan kita juga harus melihat basicnya, dokter atau apa gitu kan. Karena tidak bisa raperda ini tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, yang bermasalah lagi kemarin aku sempat baca di bab 5 adalah ngomongin terkait dengan karena bahasanya diganti raperda berisiko, justru bisa kita ngomongin minuman, terus teman-teman atau siapapun orangnya nanti yang berkaitan dengan perilaku seksual, misalkan si teman kita ini mempunyai penyakit infeksi menular seksual, itu akan dikenakan sanksinya. Nah, sebenarnya raperda ini lebih mengurusi tentang selangkangan orang, bisa pribadi banget gitu. Nah, sementara kan kita kembali lagi ke ngomongin HAM. Bisa kita ngomongin HAM, ya kita kapan nih akan dilindunginya? Karena hal-hal kecil pun kita diawasi sekarang. Nah, di sini kita ada kekhawatiran adalah jika raperda ini diketuk palu, nah bagaimana dengan teman-teman yang di penjangkauan kita? Kita kan punya teman penjangkau nih. Nah, di saat mereka ke lapangan dia bawa kondom, itu kan bisa dijadikan alat bahwa kita melegalkan prostitusi. Nah, sementara kalau kita berpikir karena satu-satunya mungkin selain obat profilaksis untuk pencegahan HIV, di kita kan pakainya kondom. Jadi teman-teman itu dikasih, petugas penjangkau di sini itu dikasih kondom untuk mengasihkan ke teman-teman dampingan kita. Kita bukan melegalkan prostitusi, tapi kita bagaimana teman-teman sadar akan di saat melakukan hubungan seks, ya itu yang satu-satunya untuk pengamanan. Itu sih. Hasil kalau gitu